Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Aran Rosalina, NIM E 2019-2014, kelas Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan memberikan sedikit tanggapan tentang punya Febi Sasmita tentang pembentukan peradaban periode kenabian. Yang pertama, fase Mekah, sistem dakwah. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara diam-diam. Setelah menerima wahyu kedua, Rasulullah menyadari tugas yang dibebankan. Maka mulailah secara diam-diam mengajak orang memeluk Islam dan para sahabat terdekat. Orang-orang yang mula beriman adalah yang pertama beliau sendiri, yaitu Khadijah. Yang kedua kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harits. Yang ketiga dari kalangan budak. Yang keempat orang tua atau tokoh masyarakat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua dakwah secara terang-terangan. Dakwah di kala itu dilaksanakan diam-diam. Setelah itu Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Nabi untuk mendakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya ayat Quran Surah Al-Hijr, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah kepada orang-orang musyrik. Perangai orang-orang Quraisy. Setelah Nabi menyeru untuk mengesahkan Allah, perubahan sikap mereka antara lain: yang pertama, yang semula cinta berganti menjadi benci. Yang kedua, semula dekat menjadi jauh. Yang ketiga, semula memberi pengakuan atas kejujuran beliau berganti menjadi mengejek dan mencemooh. Yang keempat, yang semula memberi gelar Al-Amin berganti mengatakan Majnun atau gila, katakan tukang. Yang kelima, yang semula bersahabat dan berkerabat berubah menjadi musuh yang utama. Faktor-faktor yang menyebabkan menentang dakwah Nabi antara lain: yang pertama, faktor gengsi. Yang kedua, faktor taklid. Yang ketiga, ajaran Islam menyertakan antara hamba sahaya dan bangsa. Adapun taktik dan strategi dakwah Rasulullah. Taktik yang dijalankan Nabi dalam berdakwah adalah sebagai berikut. Sebelum mempunyai power, dakwah berjalan dengan diam-diam. Setelah banyak pengikutnya, jalan terang-terang. Dengan resiko menghadapi teror dari musuh yang lebih banyak dan kuat, akan dari kekejaman dan teror kufar dan pengikutnya, Nabi menganjurkan kepada mereka berhijrah keluar Makkah, yaitu Habasyah. Terjadi dua kali hijrah ke Habsyah. Pada hijrah pertama berangkat 12 orang pria, 4 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Pada hijrah kedua berangkat satu rombongan yang terdiri dari 23 laki-laki dan 11 orang wanita dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Yang kedua adalah fase Madinah, pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Hasan Ahmad Al-Husaini diuraikan bahwa peradaban bangsa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Muhammad di bawah bimbingan wahyu, di antara sebagai berikut. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga,
kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan muslimin. Yang keempat, peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Rasulullah menjadi kepala pemerintahan mereka menyangkut peraturan dan tata tertib umum. Otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Dalam bidang sosial, dia juga meletakkan dasar persamaan antara sesama manusia perjanjian ini. Dalam pandangan ketatanegaraan sekarang sering disebut dengan Madinah atau Piagam Madinah. Di antaranya isi Piagam Madinah adalah: pertama, mereka adalah satu kesatuan masyarakat yang berdiri berbeda dengan yang lain. Yang dua, Muhajirin Quraisy, seperti kelaziman mereka masa lalu bersama-sama membayar diat di kalangan mereka sendiri, dan mereka menerima uang tebusan atau mereka ini harus dilaksanakan dengan benar dan adil di antara mukminin. Mukminin tidak diperkenankan menyingkirkan orang yang berhutang, tetapi harus memberinya bantuan menurut kewajaran, baik untuk membayar tebusan maupun untuk membayar diat. Yang keempat, orang mukminin tidak diperkenankan membunuh seorang mukmin untuk kepentingan kafir, dan tidak diperkenankan untuk kepada dalam sengketa dengan seorang bergabung berhak mendapat bantuan dan bersama buruk, dan tidak boleh pula. Selanjutnya ada bidang politik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yathrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Piagam ini yang oleh Ibnu Hashim dasar negara Islam, yaitu yang pertama dan politik, yang kedua kebebasan beragama buat semua warga negara, yang ketiga adalah kewajiban penduduk Madinah baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi, dan selanjutnya Rasulullah SAW adalah kepala negara bagi penduduk Madinah. Selanjutnya ada bidang militer. Peperangan pada masa Rasulullah terdiri dari yang pertama Ghazawah, yaitu peperangan dipimpin langsung oleh Rasulullah sendiri. Yang kedua Syariah, yaitu dipimpin oleh para sahabat untuk memimpinnya. Peperangan yang dilakukan Rasul mempunyai nilai dan arti bagi pembinaan umat. Nilai dan arti yang terkandung antara lain: yang pertama Ghazwatul Furqan, yaitu peperangan yang menentukan mana yang hak dan batil seperti perang Badar. Yang kedua Abadiyah Al-Hujum, yaitu peperangan dari seperti perang Khandaq. Yang ketiga untuk perdamaian seperti perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat kewaspadaan seperti perang Mu'tah. Yang kelima tertarik menakut-nakuti seperti Fatu Makkah. Yang keenam penyiaran agama Islam seperti perang Hunain. Yang ketujuh konsolidasi agar negara menjadi bersatu dan kuat seperti Taif. Yang kedelapan pengabdian kepada Tuhan seperti perang Tabuk. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan milik Allah semata, dan manusia diciptakan semuanya di muka bumi. Selanjutnya ada sumber. Yang pertama uang tebusan untuk
pinjaman-pinjaman untuk pembayaran uang di Judaima atau sebelum pertemuan Hawazin. Yang keempat, amwal fadlilah, yaitu harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Yang kelima, wakaf, yaitu harta benda yang dari seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan disimpan di Baitul Mal. Yang keenam, nawaiz khusus yang dibedakan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka. Yang ketujuh, zakat fitrah. Yang delapan, lain sedekah seperti hewan kurban dan kifarat. Yang sembilan, usyur. Yang ke-10, jizyah, yaitu pajak yang dibebankan. Haraj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khaybar ditaklukkan. Yang ke-12, ghanimah. Selanjutnya ada sistem dakwah. Musuh-musuh Islam dengan dakwah agama Islam mengalami peperangan yang cukup besar. Ada beberapa faktor, yaitu masyarakat Islam bersendikan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, Islam tersiar luas dan mata karena dakwah al-hikmah dari Nabi dan para sahabat. Jihad dalam Islam mempunyai fungsi dan kedudukan. Yang pertama, melindungi dan membela dakwah dari gangguan. Yang kedua, melindungi masyarakat Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga, merupakan tindakan pengamanan. Dan makalah yang kedua dari Mabrurah tentang perang salib. Perang salib ialah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad lebih sebagai reaksi terhadap Kristen Eropa terhadap Islam saja. Peristiwa perang salib terjadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah 4 dalam kekuasaan Turki Bani Saljuk. Perang salib awalnya disebabkan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Perang salib berlangsung 200 tahun lamanya, dari mulai 1095 sampai 1293 dengan 8 kali penyerbuan. Perang tersebut bertujuan untuk merebut kota suci Palestina, tempat tapak Tuhan berpijak, dari tangan kaum muslim. Yang kedua, latar belakang terjadinya perang salib. Faktor terjadinya perang salib, faktor agama. Yang kedua, faktor politik, ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dengan mereka. Yang ketiga, ada periode perang salib. Periode 1 disebut sebagai penaklukan tahun 1096 sampai 1144. Hasan Ibrahim Hasan dalam buku Tarik al-Islam menggambarkan pasukan salib pertama yang dipimpin oleh Birri Ermit sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tanpa persiapan. Pasukan salib ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Periode kedua, periode reaksi umat tahun 1944 sampai 1192. Kemenangan kaum muslimin ini terlihat jelas setelah munculnya Salahuddin Yusuf Saladin
di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Dalam perang salib ini, akhirnya pihak Richard dan pihak Saladin sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Periode ketiga pada tahun 1193 sampai 1291 lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib. Dalam periode ini muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang dikenal gagah berani, yaitu Syajar ad-Dur, yang mampu menunjukkan kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis IX dengan kembali ke negerinya Perancis. Selanjutnya ada pengaruh perang salib di dunia Islam. Perang salib yang terjadi pada akhir abad 13, di samping kehancuran fisik juga meninggalkan perubahan yang positif. Walaupun secara politis, misi Kristen Eropa untuk menguasai dunia Islam gagal. Akibat yang paling tragis dari perang salib adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak perang salib keempat sehingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453. Bagi umat Islam, perang salib tidak diberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan, malah sebaliknya kehilangan sebagai warisan kebudayaan. Peradaban Islam telah diboyong dari timur ke barat. Dengan demikian, perang salib itu telah mengembalikan Eropa pada kejayaan, bukan hanya pada bidang material, tetapi pada bidang pemikiran yang mengilhami lahirnya masa Renaissance. Hal tersebut dapat dipahami dari kemenangan tentara salib pada beberapa episode yang merupakan stasiun ekspedisi yang bermacam-macam dan memungkinkan untuk memindahkan khasanah peradaban timur ke dunia Masehi Barat pada abad pertengahan. Selanjutnya, walaupun demikian, di sisi lain perang salib membuktikan kemenangan militer Islam di abad pertengahan yang bukan hanya mampu mengusir pasukan salib, tetapi juga pada masa Turki Utsmani mereka mampu mencapai kemenanjung Balkan abad ke-14-15 dan mendekati gerbang Wina abad 16 dan 17 sehingga ke Spanyol dan pesisir timur Baltik yang tetap berada di bawah kekuasaan Kristen. Dan selanjutnya makalah dari Adelita Nur Ihsani tentang periode perkembangan peradaban Islam dan ciri-cirinya. Yang pertama, periode perkembangan peradaban Islam menurut Nuruzaman Siddiqi. Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Yang kedua, periode pertengahan, jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Dan periode modern mulai dari abad ke-18 sampai sekarang. Sama dengan Nuruzaman, menurut Harun Natusyan, sejarah peradaban Islam juga dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik tahun 650 sampai 1250-an. Yang kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800-an. Dan periode modern 1800 sampai sekarang. Yang pertama, periode klasik. Fase kemajuan tahun 650 sampai 1000 Masehi dengan meluasnya Islam ke Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan dari Persia sampai ke India di belahan timur. Kami daerah-daerah itu untuk kepada kekuasaan Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dipilih untuk menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi. Setelah 2 tahun menjadi khalifah, beliau meninggal dunia. Usaha yang telah dimulai oleh Abu Bakar kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi. Yang kedua, fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Dalam fase ini kesatuan umat
dalam bidang politik kembali pecah, dan kekuasaan kekhalifahan mengalami kemunduran hingga akhirnya melakukan merampas dan menghancurkan Baghdad di tahun 1258 Masehi, di mana lambang kesatuan politik umat Islam yakni khalifah dan telah hilang. Yang kedua, periode pertengahan. Yang pertama ialah fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di fase ini meningkatkannya disintegrasi semakin jelas dan sudah terlihat nyata bahwa perbedaan Sunni dan Syiah juga Arab dan Persia semakin bertambah. Pada fase ini sudah tersebar luas di kalangan umat Islam bahwa pintu ijtihad tertutup dan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang, serta di Spanyol umat Islam dipaksa untuk masuk agama Kristen. Jika tidak, mereka harus keluar dari daerah tersebut. Yang kedua, fase 3 kerajaan tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Dalam masa 3 kerajaan tersebut terdapat 3 kerajaan besar. Yang pertama yakni kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Syafawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Dari kerajaan ketiga kerajaan besar tersebut bisa dilihat dari bentuk arsitek yang sampai sekarang bisa dilihat dari Delhi, Istanbul, dan Iran. Masa kegelapan kaum muslimin terjadi pada akhir abad ke-18 dan disebabkan oleh jatuhnya imperium-imperium kesultanan dan perebutan kekuasaan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi terhenti. Penyebab terhentinya perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi menurut beberapa peneliti disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor swasta tidak lagi menanggung beban pendidikan. Yang kedua, menurunnya dukungan finansial dari negara. Yang ketiga, adanya buku karya Al-Ghazali dan Ibnu Rushd yang menjadi bukti perdebatan terkait akal dan wahyu. Yang ketiga, periode modern tahun 1800 sampai sekarang merupakan masa kebangkitan umat Islam. Terpuruknya Mesir di tangan Barat mengingatkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwasanya di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih maju. Hal ini merupakan ancaman bagi umat Islam. Masa modern ini memberi landasan intelektual untuk pembaharuan di berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, terutama bidang agama. Pembaharuan Islam di sini mempunyai makna modernisasi, yaitu ajaran Islam yang bersifat relatif dan terbuka untuk perubahan dan pengaruhan. Selanjutnya, karakter atau ciri-ciri periodisasi sejarah Islam. Yang pertama, periode klasik. Ini berlangsung sejak tahun 600 sampai 1258 Masehi. Yang kedua, Islami mulai berkembang karena telah diajarkan secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, mulai berkembang ilmu pengetahuan dan timbulnya para ahli-ahli pengetahuan. Yang selanjutnya, mulai meluaskan wilayah kekuasaan Islam. Periode pertengahan yang pertama berlangsung pada abad ke-13 sampai 18 Masehi. Yang kedua, interaksi nilai-nilai agama Islam dengan nilai-nilai masyarakat sekitar maupun masyarakat setempat. Yang ketiga, kekuasaan politik terpecah dan saling bermusuhan. Yang keempat, kemunduran Islam di berbagai bidang seperti militer, politik, dan perdagangan. Yang ketiga, periode modern dimulai dari abad ke-18 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Modernisasi dan transformasi masyarakat Islam semakin maju dan berkembang di dunia. Yang keempat, konflik intelektual keagamaan. Yang kelima, munculnya pembaharuan ide dan pemikiran dalam ajaran Islam. Yang keenam, kebebasan memeluk agama Islam dan beberapa kebebasan berijtihad. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.